Shalom Bapak Ibu, selamat datang di Praise and Worship Center GBI Gihon Rayon 12 dengan saya Eva Leoniza. Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua dengan satu tema, pelayan Tuhan yang berhati hamba. Banyak di antara kita yang sudah melayani Tuhan dan mengaku sebagai hamba Tuhan, khususnya kita yang bergerak di bidang pujian dan penyembahan. Mungkin karena kita memang sudah terlibat lama dalam berbagai kegiatan dan pelayanan di mimbar gereja. Namun seringkali di dalam praktek kenyataannya, banyak di antara kita belum menunjukkan citra seorang hamba Tuhan. Artinya belum menjadi seorang pelayan yang berhati hamba. Apa akibatnya? Akibatnya sering terjadi benturan dengan teman sepelayanan atau menjadi sandungan bagi orang lain, bagi orang yang ada di dalam kehidupan kita. Paulus menuliskan di dalam suratnya untuk menjadi pelayan jemaat atau penilik jemaat ada persyaratannya. Hal ini dibuat supaya menghindarkan benturan-benturan yang tidak diinginkan. Karakter seseorang memang berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan tahu itu. Tetapi bukanlah kita tidak dapat dipersatukan meskipun karakter berbeda. Karena satu hal yang menjadi kuncinya adalah kerendahan hati. Inilah yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan bagi kita dalam hal kerendahan hati. Jika kita baca firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1-11, kita akan bisa menyadari siapakah kita ini, sehingga kita menganggap kalau kita yang menjadikan pelayanan itu bisa berhasil. Mari kita bertobat. Kalau kita merasa kita orang yang paling berjasa atau yang paling penting dalam satu pelayanan, kita harus sadari bahwa suatu anugerah apabila kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16-17, saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipilih oleh Tuhan untuk menghasilkan buah dan untuk saling mengasihi. Sementara faktanya seringkali kita juga sibuk mencari perhatian, pujian, satu hal yang untuk meningkatkan pengakuan akan keberadaan kita, harga diri. Nah, sementara hal-hal itu yang akibatnya menyebabkan banyak hamba Tuhan kehilangan citra sebagai hamba Tuhan yang sebenarnya. Mari kita sekarang lihat di Lukas 17 ayat 7-10, apa kata Tuhan tentang hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, Bapak Ibu semua, seorang hamba yang dilukiskan dalam ayat ini sepertinya memang tidak punya hak apa-apa untuk menuntut. Meskipun pelayanan kita tidak ada yang melihat,
Mungkin tidak ada yang menyebut nama kita, mungkin tidak ada yang berterima kasih kepada kita untuk segala apa yang sudah kita lakukan. Kita juga tidak terima PK, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, kita masih sering disalahkan. Padahal kita merasa kita sudah lakukan yang terbaik loh. Atau kita merasa, kok pemimpinku tidak memperhatikan aku ya? Padahal aku sudah setia, sudah taat, sudah lakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Nah sekarang ayo kita koreksi diri kita. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita masih bisa ada damai sejahtera? Masih bisa bersyukur? Masih bisa melayani dengan penuh sukacita? Ayo kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih untuk setia dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu salah satu contoh kerendahan hati yang paling sempurna. Bapak Ibu, kerendahan hati itu sebenarnya adalah satu sikap hati yang rela ditegur, rela dinasehati, rela menerima masukan untuk membangun, rela dikoreksi, rela dibongkar dengan caranya Tuhan. Mungkin terpaksa ya melalui orang lain, kadang memang melalui Tuhan sendiri langsung ubahkan kita. Terkadang Tuhan izinkan orang-orang tertentu dipakai untuk membentuk kita sehingga menjadi hamba Tuhan yang sesuai firman-Nya. Rasanya memang sakit, dikikis, dibersihkan supaya kita lebih lagi dalam berbuah, dan untuk itulah tadi kita dipanggil. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memiliki hati hamba? Apakah kita ikhlas untuk dibentuk Tuhan sehingga kita memiliki hati seorang hamba? Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayo, saya mengajak semua pelayan-pelayan, bukan hanya yang di Departemen Pujian dan Penyembahan, tapi di bidang apapun saudara, Bapak Ibu melayani Tuhan. Kita sama-sama miliki kerendahan hati, sama-sama menjadi pelayan Tuhan yang berhati hamba. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.